أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولكل ضمير يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Pertama-tama kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat dan detik ini Allah limpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, bahkan nikmat yang paling sempurna kamalun nikmat yang bersinar adalah nikmat iman dan Islam. Sampai saat dan detik ini Allah berikan kemampuan kita untuk terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan amal kita, niat kita semacam ini Allah catat sebagai nilai amal ibadah, dan sekaligus Allah berikan saya pembuktian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat sering dengan salam mudah-mudahan Allah limpahkan curahkan kehadiran kita, uswah kita, panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa pada segala keluarga, sahabat, kerabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang tentunya sangat mengharapkan limpahan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Saat ini saya merupakan kehormatan bertindak sebagai khatib, kiranya patut dan wajar saya mengantarkan wasiat mobil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk seluruh para jemaah. Mari kita sama-sama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang hakiki, imtithalu lillahi wa tinabun nawahi. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Pada saat ini seluruh umat Islam seluruh dunia melaksanakan dua ibadah. Ada ibadah yang khusus yaitu ibadah haji dan umrah. Ada ibadah yang umum yaitu melaksanakan sholat Idul Adha sekaligus melaksanakan ibadah kurban. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Pada saat ini dengan penulipan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masuk hari raya Idul Adha. Hari raya yang penuh dengan berbagai macam amal ibadah, terutama ibadah haji merupakan ibadah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji merupakan kewajiban kita, bahkan Allah tempatkan di dalam rukun Islam yang terakhir. Karena ibadah haji bukan hanya sekadar fisik, tapi segala harus disiapkan, mental, keimanan dan hartanya. Itu tidak mudah, tidak cukup dengan sebatas harta, kemudian badan sehat, tapi situasinya pun juga harus mendukung. Makanya melaksanakan ibadah ini betul-betul panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Adha rahimakumullah. Pelaksanaan ibadah haji merupakan syarat mengqoblah. Syariat sebelum Nabi kita pun sudah ada. Nabi Adam alaihissalam melaksanakan ibadah haji tidak kurang dari 40 kali pelaksanaan ibadah haji. Itu pun menurut keterangan berjalan kaki dari Sarun daerah India menuju Mekah Mukarramah. Bayangkan 40 kali haji Nabi ada berarti sekitar 40 tahun Nabi melaksanakan ibadah haji. Seluruh para nabi yang melaksanakan ibadah haji kecuali ada yang mengecualikan, yaitu Nabi Hud dan Nabi Shalih alaihissalam. Selain daripada semuanya adalah pelaksanaan ibadah haji adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji merupakan janji Allah. Dimuat di dalam hadis kursi kata Allah, Inna Allah qad wa'ada hadzal bait ayyahujjahu kulla sanatin bi sittimi'ati alfin fa inna rasulullah bil malaikat. Sesungguhnya Allah berjanji ke Baitullah setiap 1 tahun sekali Baitul akan dikunjungi oleh jamaah minimal 600.000 jamaah. Kalau andaikan kurang dari 600.000 jamaah, tetap Allah akan melengkapi dengan jumlah para malaikat agar supaya
600.000 jamaah. Tapi kalau kita lihat sekarang, dia mampu banyak ratusan ribu, tapi mencapai hampir 4 juta, luar biasa. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna qabalatu sawiyumal qiyamah kal arusil mazqubah baitullah. Allah akan pertemukan dengan segala para hujjah, para umat, orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah umrah akan dipertemukan oleh Allah. Pertemuannya digambarkan di dalam keterangan kal arusil mazqubah, digambarkan seperti pertemuan dua sepasang pengantin saling merindukan satu sama lain. Baitullah rindu kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan ibadah dan umrah, semuanya rindu ingin bertemu dengan Baitullah. Hatta tadkhulul jannah, sampai Baitullah masuk surga, yas'aul haula, semua hujjah para umat ikut mengiringi Baitullah masuk surga. Kayak dulu namanya, ketika Baitullah masuk surga akan diikuti oleh para jamaah hujjah dan umat yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi masuk hajinya para hujjah para umat beriringan dengan masuknya adalah Baitullah. Wa inna hajar aswad yaqutatun min yawaqitil jannah. Hajar aswad ini keterangan, bukan hayalan. Banyak di dalam amal HP itu menolak bahwa keadaan hajar aswad bukan intan mutiara. Di dalam kitab Ihya kata Imam Ghazali, inna hajar aswad yaqutatun min yawaqitil jannah. Keterangan Imam Ghazali, amin hadis bahwa sesungguhnya hajar aswad adalah intan yakut dari santet dan yakut surga. Jadi barang surga yang ada di dunia salah satunya adalah hajar aswad. Wa innahu yumasu yaumal qiyamah, nanti yaumil qiyamah hajar aswad Allah akan bangkitkan. Ya satu liman istalamahu wa bihaqqin wa sidqin. Baik hajar aswad akan menyaksikan dan melihat siapa orang yang pernah mencium dan menjamahnya. Jadi hajar aswad merupakan intan yakut, bukan hayalan, bukan bohongan. Itu keterangan dalam hadis kursi. Hadirin sidang Idul Adha rahimahullah. Baitullah pernah hancur di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan hajar aswad diangkat oleh Allah ke langit kedua. Kemudian sampai Baitullah hancur sampai datang masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika sampai masa Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, ya Ibrahim, bangun kembali Baitullah. Nabi Ibrahim bingung. Karena Nabi Ibrahim belum pernah melihat bentuk Baitullah seperti apa. Yang akhirnya Allah mengutus Mega itu adalah bentukan Allah seperti Baitullah, kelihatan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, seperti itu Baitullah. Tapi kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku belum tahu di mana ini membangun Baitullah. Yang akhirnya Allah mengutus Mega itu adalah mengikat debu yang menutupi pondasi Baitullah. Yang hanya ketika pondasi Baitullah debunya disikap dengan angin, yang akan kelihatan akhirnya pondasi Baitullah. Maka di situ Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail membangun Baitullah. Jadi pondasinya sama seperti pondasi yang dulu ketika Allah membangun Baitullah. Kemudian setelah selesai Nabi Ibrahim membangun Baitullah, kata wahai Ibrahim, sekarang tinggal panggil manusia, meskipun manusia yang ada di alam arwah. Yang akhirnya Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais. Kata Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, hiju baita rabbikum. Hai seantero manusia, segeralah anda sekalian melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, dulu keterangan ini, siapapun orang ketika Nabi Ibrahim memanggil di alam arwah, dia menjawab satu kali, insya Allah makbul hajinya satu kali. Kalau akan menjawab 2 kali, insya Allah hajinya 2 kali. Kalau menjawab 3 kali, insya Allah hajinya 3 kali. Kalau 40 kali, hajinya akan 40 kali. Kalau tidak jawab, insya Allah tidak akan berangkat. Tapi kita berharap dan berharap mudah-mudahan orang-orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sejauh mana nilai amal ibadah haji? Ingat para bapak sekarang banyak yang bermacam-macam, dianggap main-main ibadah haji, dianggap tidak ada manfaatnya. Semuanya tauqifiyah, semuanya perintah Allah dan tauqifiyah, dan semuanya adalah perintah agama. Semuanya bernilai ibadah dan ibadah. Makanya kita harus pegang agama kita berdasarkan Quran dan hadis. Kata Rasulullah, innal hajja hina yakhruju min baiti lam yakhudhu quwwatan illa kataballahu lahu hasanatan. Setiap jamaah keluar dari rumah untuk melakukan ibadah haji, 1 langkah 2 langkah Allah catat 1 kebaikan. Bayangkan kita kalau langkah perjalanan dari kita ke Mekah berapa ribu langkah? 1 langkah Allah catat 1 kebagusan dan 1 pengampun dosa dan 1 pengangkat derajat. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza ramal
jumaroh la yadhhabu hatta yatawaffah. Apabila dia melaksanakan balang batu yang jumlahnya 70 kalau nggak bersama, maka satu balangan Allah akan memberikan pahala. Saking besarnya pahala membalang batu, padahal hanya membalang batu tidak dinilai ibadah. Saking besarnya membalang batu, Allah berikan pahala. Tidak ada satupun makhluk Allah yang sebesar apa pahala membalang batu. Ini luar biasa. Bahkan sampai melakukan wakaf wa inda waqafuhu bi arafah. Apabila dia melaksanakan wukuf di padang Arafah, Allah Ta'ala malaikatahu, Allah akan berbangga-bangga dengan para malaikat. Kalau nisbat ke manusia bahasanya gigi perangkat Allah, saking sangatnya luar biasa. Kata Allah, ya malaikati atuni sa'yan babar. Hai malaikat, lihatlah Anda sekalian, hamba-hamba oleh penjuru dunia dari Amerika, di benua Latin, kemudian Eropa, kemudian Australia, bahkan Asia. Mereka semuanya datang menuju Arafah, meninggalkan keluarganya, aktivitasnya, segala kegiatan yang ditinggalkan. Mereka berangkat menuju Mekah, menghadap Arafah untuk merupakan rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, ya malaikat, ishhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum wa in kanat ala qabris sama wa ra'lin ajili. Kata Rasulullah, kata Allah, hai malaikat, saksikanlah Anda sekalian, aku akan ampuni seluruh noda dan dosanya orang yang melakukan ibadah haji meskipun banyaknya dosa sebanyak tetesan air hujan, meskipun banyaknya dosa sebanyak pasir yang ada di permukaan bumi, sebanyak itulah orang yang melaksanakan haji membawa dosa kepada Arafah, Allah akan ampuni seluruh noda dan dosanya dengan wasilah wukuf di padang Arafah. Padahal wukuf kalau bahasa wakaf ayat itu wukuf pada sebatas diam. Meskipun hanya tidur saja di Arafah jadi saja hajinya. Meskipun hanya liwat doang Arafah jadi saja hajinya. Apalagi kalau ini sendiri berbagai macam amal ibadah. Sampai ada keterangan siapapun orang yang punya anggapan bahwa orang yang wukuf di padang Arafah tidak diampuni dosanya oleh Allah, dia akan menjaga dosa besar. Oleh karena itu para jamaah kita doakan para hujan, mudah-mudahan mereka menyatakan haji mabrur, haji makbul, haji diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena sulit haji mabrur, Allah beri jatah satu musim haji, Allah beri jatah hanya 70 orang, meskipun jamaah sampai 4 juta. Saking sulitnya mereka dapat menyandang haji mabrur, karena haji mabrur sepangkat aulia, isi perutnya halal. Ini yang paling sulit. Apalagi ibadah ini 70 orang satu kali melaksanakan ibadah haji, Allah menyatakan memberikan hadiah yang mabrur. Dan kalau hadiah yang mabrur, Pak, batunya yang 70 tidak akan ada, hilang semuanya. Tapi faktanya lain, setelah selesai ibadah haji, batu yang dibalut oleh para jamaah akan diangkut lagi dengan batu lebih luar biasa. Tapi tetap kita berharap dan berharap keinginan, mudah-mudahan para jamaah termasuk diberikan gelar haji mabrur, haji makbul, haji yang terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ghazali, al-hujjaj wal ummat para jamaah haji dan jamaah umrah dicap sebagai pertama Allah. Insya Allah jangan khawatir, dari mulai perjalanan Allah siapkan 40 malaikat satu jamaah haji di kapal malaikat sampai datang kelas, sampai pulang kembali ke tanah suci, ke tanah airnya dikawal oleh malaikat. Itu adalah tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan jangan khawatir untuk orang yang ibadah haji dan ibadah umrah. Hadirin sebenarnya sidang Idul Adha, bahkan kata Imam Ghazali, ingat kalau ibadah haji pertama jangan punya tujuan linnanya, jangan sekali-kali ibadah haji punya tujuan untuk pelesiran, untuk pelesir. Dan yang kedua kata Imam, jangan sekali-kali punya niat litijarah, jangan punya niat untuk bisnis. Dan yang ketiga ibadah jangan sekali-kali lisumah, punya tujuan untuk kesombongan. Ibadah bukan untuk sombong, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Idul Adha rahimahumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahap kedua ada yang namanya ibadah hablum minallah, yang ada hablum minan nasnya ada, yaitu ibadah kurban. Kurban adalah pancaran kawalan seseorang untuk berkorban mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban ini bagian daripada syarat maqablana. Bahkan idza wal asru yaum idil adha man qarraba qurbanan fa min awwali qatratin qatrat min damihi
ini juga termasuk saat memulai disebabkan oleh Qabil dan Habil, kemudian dilangsungkan diperkuat di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa Nabi Ibrahim masih pakai sasaran melaksanakan kurban? Nabi Ibrahim seorang nabi yang paling royal berkorban, sampai punya pangkat Khalilullah. Salah satu sifatnya adalah Nabi Ibrahim yang sangat royal bersedekah. Sampai Nabi Ibrahim mengeluarkan hewan korban sekitar 1.400 ekor, 900 nabi, kemudian 300 sapi dan 100 orang. Sanjungan bukan hanya dari manusia, berikut juga dari malaikat. Begitu royalnya Nabi Ibrahim. Tapi seluruh sanjungan dari para malaikat, apalagi dari manusia, tidak dianggap oleh Nabi Ibrahim, dianggap nihil, kecil. Kata Nabi Ibrahim, kulumatu qarabu laisa bisyai'in indi. Seluruh hewan yang aku kurban nihil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi melanjutkan kata-katanya, wallahi law kana li ibnun la bahana fi sabilillah. Demi Allah, kalau andaikan aku punya anak, di saat itu Nabi Ibrahim belum punya keturunan. Kalau Nabi Ibrahim punya keturunan sudah umur 120 tahun. Begitu dia Siti Hajar sudah mencapai umur 90 tahun. Kalau bahasa kita sudah kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi untuk Allah tidak mustahil untuk memberikan keturunan. Yang akhirnya Allah berikan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Pamannya baladu ma'usa'ya. Ketika Nabi Ismail mencapai umur 7 tahun, sebagian mufassirin 12 tahun, sebagian mufassirin 15 tahun, Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah lalu diimpian untuk menyingkap kembali kata-kata Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi Sabilillah. Kata Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Begitu istimewanya Anbiya, tetap meskipun dengan anak mereka tidak meninggalkan musyawarah. Kata Nabi Ibrahim, ya anakku yang kucintai, Bapak bermimpi, di dalam mimpi Bapak menyembelih anak bagaimana menurut pendapat Allah. Kata Nabi Ismail, salah satu anak yang soleh. Kata Nabi Ismail, im'amatu marusatadiduni insyaallah ta'ala nasrullah. Bahkan memberikan dukungan, spirit keselamatan untuk orang tuanya. Kata Nabi Ismail, Pak, selama itu perintah dari Allah, laksanakan, gak usah ragu-ragu. Aku akan pasrah dan abah hadapi dengan penuh kesabaran. Ini salah satu contoh anak yang soleh. Salah satu nabi yang paling banyak mendoakan anaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita jadi orang tua harus sering-sering mendoakan anak kita, terutama setelah selesai melaksanakan ibadah sholat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang akhirnya terjadilah penyembelihan. Tapi dia Nabi Ibrahim dengan ikhlas melaksanakan perintah Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang soleh dalam keadaan situasi yang sangat menyedihkan. Yang akhirnya Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kibas yang diambil dari surga. Salah satu hayawan sebagai penghuni surga adalah domba yang dipakai pengganti Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian kurban ini juga sudah tercium dari zaman Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi Daud, ya ilahi ma thawabu man duha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Daud, ya Allah, pahala apa yang kau berikan kepada umat Muhammad yang akan melaksanakan ibadah kurban. Kata Allah, hai Daud, aku pikul sa'atin bisa dijasadi hasanatan. Setiap satu rambut orang yang berkurban, Allah akan berikan satu kebaikan. Wa'afu sayyi'atan. Allah berikan kifarat pengelubur dosa, dan Allah jadikan pengangkat satu derajat. Kata Nabi Daud, ya Allah, kata Allah, ya Daud, amma alim ta'inna duhaya hiyal matrai. Apakah kamu tidak tahu Daud bahwa hayawan kurban Allah akan jadikan kendaraan nanti di yaumil qiyamah. Kita ingat Pak, kita ini manusia, tidak terlepas dengan yang namanya kendaraan. Dari mulai masa kandungan kendaraan kita lahir ke alam dunia, kendaraan kita tambah dengan bapak dan saudara kita. Masuk ke masa tamin, kendaraan kita diberikan sepeda. Masuk ke masa balik, kendaraan lain diberikan mobil. Kemudian sudah punya keluarga, punya milik, kendaraan lagi bikin mobil dan seterusnya. Ketika datang ajal pun tetap ketika
kurban kubur pakai kendaraan. Ketika datang dalam masyarakat Allah, hai malaikat, hamba-hamba yang soleh dan beriman, jangan biarkan dia jalan kaki, siapkan kendaraannya. Bagi orang yang berkurban, kalau siapkan kendaraannya, maka kendaraan itu sebagai kendaraan, kurban sebagai kendaraan. Makanya silahkan kalau mau kurban berapapun, karena memang kendaraan kurban itu yang kendaraan. Orang memiliki kendaraan berapapun silahkan saja. Tapi tetap kalau kurban berkali-kali, yang jadi acuan kendaraan pertama adalah kurban yang pertama. Mudah-mudahan para hadirin sidang Idul Adha Allah, Allah limpahkan keberkahan kita, Allah dengan rezeki yang barokah, yang halal, umur yang panjang, badan yang sehat, dan Allah selalu berikan bimbingan kita taufik dan hidayah yang selalu mengerjakan amal ibadah kita. Waktu kurban masih tersisa sampai tanggal 13 Dzulhijjah yang masih belum sempat memberikan